Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia yang layak disembah. Bishop Josiah Laudin sekali lagi ingin meneruskan bagian pencerahan tentang pelajaran kitab Injil Yohanes, dan Bishop sudah sampai ke bab yang kedua, bermula daripada ayat yang ke-13 dengan tajuk besar Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 13, ketika hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi selama ini dia sebenarnya tinggal di daerah sebelah utara yang bernama Caesarea. Daripada penyelidikan kita, dia tinggal bersama dengan keluarga Simon Petrus. Tetapi setiap tahun akan ada perayaan Paskah atau Passover. Ini adalah perayaan orang Israel, orang Yahudi, untuk memperingati malam dan hari di mana malaikat maut melewati pintu-pintu rumah orang Israel di Mesir, di mana Tuhan telah memerintahkan supaya kambing domba dikorbankan pada malam itu dan darahnya dioles di depan pintu rumah orang-orang Yahudi. Jadi Tuhan telah memberikan perintah membunuh semua anak laki-laki yang pertama, yang tertua, karena kedegilan hati dan ketebalan niat Raja Fir'aun untuk tidak membenarkan bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir selama 400 tahun. Meskipun Musa bersama Harun diutus Tuhan untuk bebaskanlah bangsaku. Tapi berdegil juga Raja Fir'aun waktu itu, sehingga Tuhan menghukum, Tuhan memberikan segala macam tanda-tanda yang merosakkan negara ini. Tapi terakhir sekali Tuhan katakan, ini tanda yang terakhir, bahwa Dia akan membunuh setiap anak laki-laki yang paling tua di seluruh negara Mesir, termasuklah anak Raja Fir'aun ini, yaitu laki-laki yang bakal menggantikan raja ini. Dan jadilah apa yang dipanggil Paskah atau Passover. Passover atau Paskah maksudnya melewati, itu artinya Paskah, di mana malaikat Tuhan melewati pintu dan tidak memasuki pintu karena ada darah domba telah dioleskan. Itu semacam tanda lah ya, darah anak domba itu. Dan malam itu, malam Paskah itulah mereka memasak daging dan mengucap syukur, dan darah itu dioleskan di pintu. Dan setelah terjadinya kematian di seluruh negara, termasuk anak raja itu, barulah terburu-buru Raja Firaun dan pemimpinnya meminta Musa untuk keluar dari Mesir. Jadi itulah setiap tahun dari zaman Daud, zaman Musa itu telah dituliskan peringatan di dalam kitab Perjanjian Lama untuk mengingati malam itu.
malam pembebasan mereka dari perhambaan Mesir itu dengan merayakan apa yang dipanggil hari Paskah atau the Passover. Kita tahu itu lambang Kristus. Ketika Yohanes berkata dalam Yohanes bab 1, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus dipanggil anak domba karena memperingati hari Paskah itu. Setiap tahun yang dirayakan semacam ucapan syukur, mereka pergi ke Yerusalem. Dari seluruh dunia orang Israel akan pergi ke Yerusalem setiap tahun pada perayaan Paskah. Dan perayaan-perayaan yang lain seperti Pentakosta, Shavuot, festivals, sebagaimana kebiasaan mereka. Dan ini ketika hari raya Paskah inilah orang Yahudi sudah dekat. Maka Yesus pergi ke Yerusalem. Itu mengambil masa dari Caesarea. Dia turun ke Yerusalem itu mungkin kita tidak tahu transportasi apa ya, tetapi mengambil masa beberapa hari. Disitulah ribuan orang Yahudi berkumpul di kota Yerusalem untuk memperingati Passover ini atau Paskah ini dengan perayaan ucapan syukur, berdoa di sinagog, makan ya kambing, domba. Mereka berkumpul dengan sanak famili, saudara semua. Bukan maksud dia festival ini ataupun perayaan ini dihadiri oleh ribuan, tidak tahu mungkin puluhan ribuan orang dari seluruh dunia, di mana orang Yahudi itu akan datang ke Yerusalem untuk merayakan ini. Dikatakan dalam ayat 14, ayat 13, Yesus pun pergi ke Yerusalem. Dan dia pergi ke bait suci. Ada bait suci atau temple. Pada waktu itu dipanggil the Temple of Herod. Raja Herod yang mendirikan bait suci ini atau sinagog. Tempat di mana imam-imam akan mempersembahkan persembahan dan orang-orang akan berjemaah berdoa menurut agama Yahudi, Judaism ya. Mereka merayakan ini. Nah, dan karena Yesus juga orang Yahudi, ya, maka dia juga pergi ke sinagog ini, ke temple atau ke bait suci ini. Dan dalam ayat 14, di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, pedagang-pedagang kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang di situ, money changers. Sebab mungkin orang Yahudi membawa uang asing dari negara mereka masing-masing, dan untuk mempersembahkan sesuatu mereka harus menggunakan uang khas yang disiapkan dalam bait suci itu. Ada penukar uang. Tujuan dia supaya uang yang disediakan ini boleh digunakan untuk membeli burung merpati, domba, lembu yang akan dikorbankan sempena merayakan Paskah, di mana domba itu dikorbankan. Dan dikorbankan, diberikan kepada imam-imam dari keturunan Lewi untuk korban bakaran begitu nah. Dibakar di hadapan mezbah Tuhan di tempat suci, di bait Allah. Itulah agama Yahudi itu mempraktekkan segala seremonial ataupun upacara-upacara menurut Taurat Musa. Ini agama Yahudi Israel. Dan karena mereka ada bait suci waktu itu, mereka persembahkan itu. Itulah di sini kita melihat ada yang berdagang lembu, ada yang menjual kambing, domba, merpati menurut kemampuan. Mungkin mereka ada yang mempersembahkan anak laki-laki yang pertama di hadapan Tuhan, maka mereka mengorbankan burung merpati sama seperti Yesus. Karena kemampuan hanya begitu. Kalau yang kaya mungkin beli lembu. Tetapi ketika Yesus melihat itu, ayat 15 berkata, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci.
dan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikan. Nah, kenapa tiba-tiba Yesus membuat cambuk, dan mulai mengusi mereka, macam keluar, jangan kamu berdagang, sebab tempel ataupun bait suci itu sudah menjadi tempat perdagangan, bisnis, bukan lagi sesuatu yang suci, binatang itu untuk dipersembahkan, tetapi menjadi perdagangan, jual beli lembu, kambing, merpati, dan ada uang yang dipanggil uang bait suci. Jadi kalau kau bawa dolar atau dinar atau rupiah, tidak diterima. Di bait suci itu ada uang mereka sendiri, jadi harus ditukar. Baru uang yang dipanggil uang bait suci lah, uang bait suci. Ini uang bait suci lah yang dibenarkan untuk membeli lembu, kambing, domba untuk diberikan kepada imam-imam Lewi untuk persembahan, korban lah begitu kan. Tapi bila Yesus melihat ini, sudah mulai hilang nilai-nilai moral. Dia melihat bait suci itu menjadi bisnis, menjadi pusat center perniagaan sudah. Mereka lebih pentingkan binatang dan penukar uang dan jual beli di sana. Dengan kata lain, hal-hal benda-benda yang suci, benda-benda yang untuk tujuan untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan diri, mengakuan dosa, melalui persembahan itu yang telah dipraktekkan sejak zaman Musa, itu sudah menjadi semacam commercialized business. Tidak heran hari ini banyak orang yang pergi ke gereja, apakah aliran Katolik, Protestan, Anglikan, Lutheran dan sebagainya, mereka pergi ke sana dengan tujuan mencari peluang networking, peluang bisnis. Jadi itu semacam satu, bukan lagi pertubuhan yang betul-betul mencari Tuhan, tetapi macam sosial, menjadi klub. Maka di dalam bait suci itu timbullah klub-klub agama seperti golongan orang Sadusi, golongan orang Farisi, dan ada satu lagi klub yang dipanggil para ahli Taurat. Ini adalah klub-klub yang menggunakan kedok agama dan institusi bait suci itu, tapi tujuan mereka adalah politik. Itulah kalau bishop itu saya katakan, saya adalah seorang hamba Tuhan dan bishop ini tidak boleh politik. Saya tidak boleh masuk dalam politik. Oh, karena kamu ini agama ini, atau karena kamu ini evangelisasi dan kamu ini Anglikan, jadi saya tidak boleh terima evangelisasi kecuali kamu Anglikan. Atau kecuali kamu orang Katolik baru saya terima kamu. Tidak. Kalau bishop diundang, saya harus terus terang pada mereka bahwa saya tidak mau terlibat di dalam perbedaan pertubuhan ini. Oh, saya Lutheran, saya Protestan, saya Evangelical, saya Anglikan, saya Katolik. Jadi hanya orang Anglikan saja boleh saya terima. Enggak. Saya terima semua orang karena saya tidak mau libatkan political religion. Saya tidak mau terlibat, sebab itu bukan panggilan saya dan bukan urusan saya. Saya harus menerima apakah dia Katolik, apakah dia Anglikan, SIB, Protestan, Lutheran. Bagi saya mau melihat dia mengamalkan iman pada Tuhan Yesus atau tidak. Dia mengikuti pengajaran Alkitab dan ajaran Tuhan Yesus atau tidak. Kalau pengajarannya itu, United Pentecostal Church, gereja Bethel Indonesia contohnya, saya tidak kisah kalau pintu terbuka, mereka datang mengundang saya ke dinner kah, ke acara-acara ini kah, saya tidak boleh terlibat di dalam political religion. Bahwa, saya hanya pergi kepada orang Katolik. Enggak. Kalau mereka mengundang saya pergi. Jadi saya harus terus terang bahwa saya tidak mau terlibat di dalam religious politics. Agama tapi gunakan untuk kumpulan. Oh, karena kau Katolik, kau tidak boleh join kami karena kami Anglikan. Atau kami Protestan, kami tidak. Itu menjadikan perpecahan
skeptisisme di antara denominasi-denominasi, padahal Yesus adalah dasar yang menginginkan kesatuan. Jadi kalau orang bertanya pada bishop, jadi kamu ini bishop dari aliran mana? Saya katakan tidak, saya non-denominational. Pertubuhan yang bishop sertai adalah dipanggil World Bishop Council Federation, terdiri dari berbagai afiliasi dan anggota. Kami bukanlah religious denomination, tapi kami organisasi Kristen, organisasi clergy yang terbuka kepada sesiapa. Tapi bagaimana dengan doktrin? Saya tahu tidak sama. Doktrin Anglikan, Ortodoks, Katolik, biarlah mereka atur mereka punya doktrin. Tetapi kalau secara pribadi mereka bertanya bagaimana pengajarannya, saya hanya katakan saya ikut pengajaran Kristus. Kalau ada yang tidak ada di dalam kitab Injil Matius, Lukas, Yohanes, saya tidak akan ikut. Tradisi saya ikut pengajaran Kristus saja. Sebab inilah dasar saya adalah pengajaran Kristus. Christ is the foundation of my doctrine. If I don't see Christ teach you, kalau Kristus tidak mengajar itu dan hanya dogma yang diajarkan oleh aliran masing-masing, I will not follow. But if Christ taught in the scripture and your doctrine in regards to your denomination, kalau Katolik, Anglikan, kalau Yesus mengajar memang pengajaran itu, saya akan percaya dan terima. Tapi saya tidak mau terlibat dalam perdebatan. Dan Yesus melihat ini. Bisnis dicampur aduk di dalam bait suci. Holy temple. Seharusnya suci. Benda-benda yang suci. Tapi dipergunakan itu untuk mencari keuangan. Kesempatan. Bisnis. Uang. Jual beli. Harga tawar-menawar. Nah, jangan bawa dunia bisnis itu di dalam benda-benda hal tentang Allah, tentang Tuhan. Bukan berarti kita orang-orang Kristen tidak boleh masuk politik. Bukan berarti kita tidak boleh terlibat dalam bisnis. Tetapi sewaktu berdoa sembahyang, jangan bincang tentang bisnis. Datang di sana untuk menyembah Tuhan. Dan apa-apa yang kita lakukan itu persembahankah? Itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari peluang networking dan mempersembahkan talent kamu supaya ada peluang ditawarkan untuk benda-benda yang lain. Sebab praying, worshiping, serving God in His church is between God and man. It's nothing to do with networking for that purpose. Ada orang pergi gereja tujuannya mencari network. Ya, motifnya di situ. Jadi itu yang Tuhan tidak berkenan, dan Yesus melihat ini, dia mengusir mereka. Mereka dalam ayat yang ke-16, dia katakan kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ya, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku. Jadi bait suci itu dipanggil oleh Yesus sebagai rumah Bapakku di surga, menjadi tempat berjualan. Jangan bawa bisnis di dalam gereja. Jangan pergunakan apa-apa urusan itu untuk mencari dan mengaut keuntungan. Biarlah apa untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, biarlah itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saya bukan tujuan untuk mengajar ini, untuk menggunakan kepentingan dan juga pengetahuan saya tentang hal Tuhan ini untuk bisnis, tidak. Tetapi kalau mau memberi donasi pada bishop, menghargai, membantu bishop, itu bukan bisnis, itu semacam persembahan yang kita terima, donasi supaya kita hamba Tuhan ini juga boleh hidup selesa dalam pelayanan yang memerlukan kita berjalan, kita makan, kita minum, kita travel, ya, kita pergi ke tempat satu. Jadi sekurang-kurangnya adalah bantuan. Ya. Itu dipanggil love gift, donasi, membantu kami seperti yang full time, sebab bishop ini bekerja sepenuh masa, ya, untuk berdoa dan melayani dan menjadi missionary. So, jangan ambil semua ini, jangan kamu membuat rumah Bapakku itu tempat berjualan. It is very wrong, morally wrong, untuk tujuan mencari prospek bisnis di dalam gereja.
biarlah kamu bawa itu di luar setelah Sabat, setelah hari Minggu, habis selesai sembahyang, pergilah keluar duduk di tempat kedai kopi kan, then you can talk business. But on that day, jangan. Jadi ini yang Yesus melihat. Maka ayat 17, teringatlah murid-muridnya. Ketika murid-muridnya melihat Yesus mengambil cambuk, meja-meja penukar uang itu dihambur, bahkan dia menegur dan marah kepada penjual-penjual ini. Dia katakan, jangan kamu jadikan ini menjadi tempat penjualan. Teringatlah ayat 17 murid-muridnya bahwa ada tertulis dalam kitab, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam bahasa Inggris, and his disciple remembered that it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. Melihat tingkah laku Yesus ini, Yesus ingin memberikan teguran kepada mereka yang tujuan motifnya datang ke bait suci lain. Bukan mencari Tuhan, bukan untuk mengaku dosa, bukan untuk bertobat, bukan untuk mempersembahkan dirinya selama 1 minggu sekali. Hari Sabat atau hari Minggu dia datang ke altar Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dosa dan mencari kedamaian bersama Tuhan. Tapi ramai yang datang itu untuk tujuan menunjukkan, mencari network dan bisnis. Itu tidak benar. Hati dia tidak bagus. Niatnya bukan untuk mencari muka Tuhan, tetapi setakat tanggung jawab agama mereka setiap minggu. Itu saja. Dan tiada pertobatan, tiada perubahan hidup. Bahkan menggunakan kesempatan dan opportunity, sebab terlalu ramai orang yang datang di gereja itu untuk networking, bermotifkan lain dari yang lain. Jadi dalam ayat 18 dikatakan orang-orang Yahudi yang menantang Yesus, yang memang anti Yesus lah ya, berkata, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Dengan penuh otoritas, dia mengusir pedagang-pedagang, penukar-nukar uang itu. Maka orang Yahudi yang tidak paham ya, dia katakan, kuasa siapa yang kamu gunakan untuk mengusir mereka semua ini? Ya. Dan Yesus menjawab, ayat 19, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan ayat 20, lalu kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. 46 tahun. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan inilah yang telah diambil oleh Paulus dan menuliskan di dalam 1 Korintus 6:19. Dia katakan, bukankah tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam di dalam tubuhmu. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, menjadikan tubuh kita itu tempat suci, tempat tinggal Allah. 1 Korintus 6:19. Yesus merujuk kepada itu, bahwa tubuh kita ini adalah kediaman Allah. Tubuh kita ini adalah bait yang hidup. Bukan bangunan itu. Bangunan itu tempat kita berbakti, berdoa, berkumpul, dan kita mengharapkan hadirat Tuhan ada di sana. Tetapi bait suci yang hidup adalah diri kita. Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Kristus mau menjadi juru selamat pribadi, personal savior and Lord in our heart, making our body as his temple. Itu yang Paulus terangkan dalam suratnya in 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Korintus bab 6 ayat 19. Bait suci yang hidup adalah tubuh. Jadi biarkanlah tubuh kita ini bersih, suci. Pemikiran kita bersih dan suci, supaya selayak-layaknya menjadi bait suci yang hidup. Dan ini yang Tuhan Yesus mau maksudkan dalam ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tetapi ketika dia berkata, rombakkan bait Allah ini dalam masa 3 hari aku akan bangkitkan. Yesus sedang berkata-kata dalam profetik. Bahwa
Tuhan akan mati di kayu salib dan akan dikubur selama 3 hari dan 3 malam. Dan hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Itulah kisah Yesus. Dia telah menubuatkan, dalam masa 3 hari aku akan bangkitkan bait ini. Aku akan bangkitkan tubuh bait suciku ini daripada kematian selama 3 hari dan 3 malam di dalam kuburan. Tapi Yesus berbicara tentang rohani. Ya, bukan arti literal. Tetapi orang Yahudi tidak memahami. Dia ingat Yesus tujukan itu kepada bait suci. Dan mereka klaim, mereka berkata, it took us 46 years to build this temple, Herod Temple, yang telah dibina di dalam pemerintahan Raja Herod waktu itu. 46 tahun, memang cantik, macam lebih besar dari katedral yang boleh muat ribuan orang. Ya, memang cantik, tapi akhirnya pada tahun 70-an, 70 tahun setelah Yesus, tentara Rom, kerajaan Rom telah masuk ke Yerusalem dan menghancurkan bait ini. Dibakar habis, dihancurkan oleh tentara Rom dalam Empire Rom setelah 70 tahun. 70 tahun Yesus memang menubuatkan. Memang besar, dan sekarang tidak ada temple. Tidak ada bait suci di Yerusalem. Yang ada hanyalah bekas seperti the Dome of the Rock. Masih ingat the Dome of the Rock? Zaman Byzantium didirikan semacam Dome of the Rock. Keturunan yang dibina oleh raja dalam Byzantium. Disitulah dulu bekas bait suci Herod. Yang terakhir, tapi musnah. Telah dimusnahkan, dihancurkan, dibakar habis oleh tentara Rom pada lebih kurang tahun 70 AD setelah Kristus. Tapi waktu Yesus hidup, bait suci ini megah berdiri. Telah mengambil masa 46 tahun untuk mendirikan. Memang besar, memang gigantic. Ya. Dan itu mengambil masa 46 tahun untuk mendirikan. Dan orang Yahudi ini berpikir Yesus menceritakan tentang ini. Tapi yang dia maksudkan adalah tubuhnya. Dia akan bangkit kembali setelah 3 hari, 3 malam di alam maut. Jadi ayat 22 menceritakan begini. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dinubuatkan, dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Haleluya, amin. Dan seterusnya ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, so Yesus mengikuti hari raya Paskah ini. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. So, dalam perjalanan Yesus dari Caesarea ke Yerusalem ada banyak tanda-tanda, termasuk mengubah air menjadi anggur, dan itu menjadi kesaksian orang. Tanda-tanda mujizat yang dilakukan. Dan ketika dia berada di Yerusalem, dihadiri oleh ribuan orang, orang mulai spread out ya. Bahwa dia boleh menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan. Dia pergi ke sinagog dan membuka kitab Yesaya bab ke-60. Roh Allah ada padaku sebab yang mengurapi aku untuk memberitakan Injil dan melepaskan mereka dalam tahanan. Dan tiba-tiba ada orang kerasukan setan dan bersuara dan dia mengusir keluar dari orang itu dan orang melihat. Dan inilah dia itu yang melakukan tanda-tanda mujizat. Dan orang mulai percaya dalam ayat 23. Banyak orang melihat tanda-tanda yang diadakan. Ayat 24. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena mereka mengenal semua. Yesus yang penuh Roh Kudus memiliki karunia pengetahuan. Dia mengetahui isi hati orang. Dan dia tahu. Dia tidak boleh andalkan. Dia katakan dalam bahasa Inggris di sini, Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Yesus adalah kepenuhan Roh Kudus dengan karunia yang sempurna. Dia mengetahui isi hati manusia. Dia mengetahui masa depan manusia sebab dia di dalam kenabian. Dia juga mengetahui sama seperti dia menceritakan tentang kisah Nathanael yang berada di bawah pohon ara. Sebelum jumpa dia sudah nampak.
Jadi ayat yang ke-25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, Roh Kudus yang memberitahu Kristus melalui karunia hikmat, kata-kata nubuatan, karunia kata-kata pengetahuan, karunia membeza-beza roh manusia, roh iblis, roh kudus, roh malaikat. Dia boleh distinguish the characteristic of the person, characteristic of that person, the personality. Sebab di hadapan Kristus itu semua yang tersembunyi boleh dilihat. Kalau kita melihat Yesus mengajar dan berbicara kepada orang, dia bahkan mengetahui masa depan orang itu ataupun masa lepas orang itu, karena dia memiliki karunia nabi. Tapi dia lebih dari nabi, mari saya beritahu. Tapi nabi adalah satu dari jabatannya. Selain itu dia juga great high priest in the order of Melchizedek. Dia juga adalah imam besar. Dia adalah anak manusia, dia adalah anak Allah, dia adalah firman. Dia adalah Immanuel, dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang menciptakan dunia oleh firman. Logos yang menjadi manusia. So ada banyak gelar Yesus ini. Dan dia mengetahui, ayat 25, tidak perlu seorang pun memberi kesaksian. Dia mengetahui Anda, siapa, dia kenal kamu. Karena roh Tuhan itu berada di mana-mana. Dia maha mengetahui, maha tahu, omnipresent. Tetapi dia limitasi dirinya di dalam tubuh, tetapi Roh Kudus di dalam dirinya itu membuat dia omnipresent. Dia maha tahu. Dia mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Kristus. Di dalam tersembunyi dalam hati, niat yang tersembunyi. Dia mengetahui masa depan. Kalau begitu, surrender yourself to Him. Serahkan hidupmu, sebab Tuhan mengetahui rencananya masa depan. Dia sudah melihat masa depan kita. Jadi itulah senantiasa bila saya berdoa, saya katakan, Bapa, saya serahkan masa depanku. Bapa di surga, Engkau mengetahui apa yang terjadi besok. Saya serahkan sepenuhnya masa-masa depanku. Saya serahkan anak-anak, cucu kah, saudaraku ini. So, Engkau mengetahui masa depan mereka. Dan bila saya serahkan masa depanku dan keluargaku, saya tahu saya berada di dalam landasan yang selamat. Karena Tuhan memegang masa depanku. Demikian perkataan Kristus. Tuhan memberkati, shalom. Kita ketemu lagi dalam bab yang ketiga setelah ini. Injil Yohanes. Tuhan memberkati. Amin.